Bab 1605, Senang Main Keroyokan. Setelah Barak selesai bicara, puluhan aura menakutkan mendadak muncul di sekelilingnya. Kemudian, puluhan ahli tingkat atas menerobos udara, muncul di sekelilingnya, dan mengepung Sander. Mereka semua adalah master tingkat dewa utama. Total ada 39 dewa utama. Bukan hanya itu saja, ruang di mana Sander berada pun mendadak berubah. Ketika muncul lagi, dia sudah berada di dunia kehampaan. 39 master dewa utama mengepungnya, jelas tidak mau dia melarikan diri. Melihat master-master tingkat dewa utama tingkat atas itu, Sander tidak kaget karena dia sudah memikirkan kemungkinan ini sebelum datang. Dia hanya tidak menyangka aula laksa dewa akan begitu tegas. Di waktu ini, Barak muncul di depan Sander. Tidak jauh di sampingnya adalah Master Yitro. Selain dia, ada satu lagi, Yona. Yona berada agak jauh, dan dia sedang memandang Sander. Barak memandang Sander sambil berujar penuh senyum, "Sander, sebenarnya, kami memang cukup penasaran dengan asal-usulmu, karena kamu benar-benar mengejutkan kami. Kamu masih begitu muda, tapi sudah begitu kuat. Dan kamu berasal dari peradaban luar. Tidak ada yang salah dengan pemikiran dan rencanamu, karena kami juga pernah berpikir untuk bernegosiasi denganmu, tapi sayangnya, kamu memang seorang penghujat, sedangkan aula laksa dewa tidak akan pernah berkompromi dengan para penghujat." "Penghujat?" Sander mengangguk. "Begitu ya. Kalau begitu, kita tarung saja." Sander merentangkan kedua telapak tangannya, pedang Kingsuan muncul di tangannya. Dalam sekejap, auranya yang awalnya tenang mendadak bergelora, bak sungai yang bergolak menyapu semuanya. Barak berujar lagi, "Tenang dulu." Sander sedikit mengernyit. Barak berujar lagi, "Walau harus mati, kamu bisa memilih cara mati yang berbeda." Sander tertawa terbahak-bahak. Saat pemilik pena tahu sedang sombong-sombongnya, dia hanya berani memanggilku brengsek. "Kamu kira kamu siapa? Berani sekali kamu sombong di depanku. Konyol sekali." Selesai berbicara, dia menyerbu ke depan dan menebas Barak dengan pedangnya. Sander tidak menangkis pedang ini. Dengan berkah dari 2 jiwa pedang dan batasan waktu, Barak sontak terpaku. Dia mengayunkan lengan bajunya dan cahaya hitam melonjak keluar bak gelombang. Namun, cahaya hitam itu hancur seketika saat menyentuh pedang Kingsuan milik Sander. Duar. Terdengar suara keras, Barak terpental. Namun di waktu berikutnya, Master Yitro dan para master tingkat dewa utama lainnya menyerang bersama-sama. Dengan semburan cahaya pedang, Sander langsung terpental puluhan ribu kaki, dan cahaya pedang yang terpancar dari tubuhnya juga hancur total di waktu ini. Kalau dengan situasi 1 lawan 1, dengan pedang Kingsuan, tingkat dewa utama bukan tandingannya. Namun, dia belum sampai pada titik di mana dia bisa melawan sendirian. Di waktu ini, muka semua dewa utama menjadi serius. Ketika mereka melihat serangan Sander di waktu ini, mereka langsung mengerti alasan Jiano dan Tades terbunuh oleh pemuda di depan mereka. Pedang ini dan penekan waktunya sungguh aneh. Di kejauhan, sesudah Barak berhenti, dia melihat tangan kanannya, yang mempunyai bekas pedang yang dalam. Kalau para dewa utama di sekitarnya tidak datang membantunya, dia pasti sudah mati atau terluka parah. Walau dia sudah siap secara mental, dia tidak menyangka kalau pedang Sander dan penekan waktunya akan begitu menakutkan, karena tepat pada saat Sander menghunus pedangnya, dia juga mengerahkan domain dewa utamanya. Namun, batasan waktu Sander bahkan bisa menekan domain dewa utamanya. Itu sungguh mengerikan. Barak perlahan mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Sander di kejauhan. Di waktu ini, matanya terlihat serius. Pedang yang sangat bagus. Sander, memegang pedang Kingsuan, berjalan perlahan menuju sekelompok master dari aula laksa dewa. Zoksim berujar, "Kamu masih punya jurus andalan?" Sander berujar, "Tidak ada."
Zuoxin berujar dengan suara berat, "Oh ya." Sander tertawa. "Senior, aku datang ke sini untuk mencari secercah harapan dalam situasi putus asa ini. Tapi sekarang, tidak ada harapan lagi, jadi yang bisa kulakukan hanyalah bertarung sampai mati. Apalagi yang harus kutakutkan?" Haha. Sander bukanlah dewa, dia tidak mempunyai apa yang disebut rencana sempurna. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada yang di atas. Seperti katanya, dia tidak punya pilihan selain melawan. Kemudian, Sander berjalan menuju sekelompok master dari Aula Laksa Dewa dengan membawa pedang, tidak ada sedikit pun ketakutan di matanya. Di waktu ini, kekuatan pedang tak tertandingi dalam dirinya mulai berubah. Melihat ini, para master dari Aula Laksa Dewa Pusat di sana sontak kaget. Apa kekuatan pedangnya akan menerobos? Barak, yang memimpin, memandang Sander. Dia tidak menyangka kultivator pedang muda di hadapannya bisa menembus batas mentalnya dan juga ilmu pedang dalam situasi terdesak begini. Dia tahu kalau kultivator pedang ini sudah tidak peduli lagi hidup dan mati. Di kejauhan, kekuatan pedang Sander masih melonjak liar. Di waktu ini, kekuatan pedang tak tertandingi tidak kalah dengan jiwa pedang ketertiban sama sekali. Kekuatan pedang tak tertandingi. Menghadapi puluhan master tingkat dewa utama, Sander pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka, tapi itu bukan masalah. Yona mendadak berteriak, "Kita tidak bisa membiarkan dia menerobos, kalau tidak, kita akan kalah." Ucapannya menyadarkan semua master tingkat dewa utama. Kekuatan Sander sekarang saja sudah luar biasa. Kalau dia berhasil menerobos lagi, apa yang akan terjadi? Semua dewa utama memandang Barak yang di depan. Barak tidak ragu sama sekali. Bunuh dia. Awalnya dia mau memakai Sander untuk menargetkan Aula Laksa Dewa Selatan, tapi sekarang tidak bisa lagi. Termasuk Barak, total 40 master tingkat dewa utama melepaskan aura mereka bersama-sama. Aura mereka menyapu Sander seperti gelombang besar. Walau kekuatan pedang tak tertandingi Sander sangat menakutkan, secara alami tidak akan mampu menandingi aura Barak dan yang lainnya. Ada puluhan master tingkat dewa utama yang bergabung. Duar. Area di mana Sander berada langsung hancur di bawah tekanan aura para master tingkat dewa utama. Aura yang kuat itu memaksa Sander mundur dengan keras berulang kali. Menghadapi aura para master itu, dua jiwa pedang tak bisa lagi melawan. Sander mundur berturut-turut. Karena ditekan oleh begitu banyak master, dia merasa kalau dirinya akan hancur. Sorot mata Sander berubah. Seketika matanya berubah menjadi merah. Duar. Kekuatan 3 jenis darah mengalir deras dari tubuhnya. Kemudian, Sander mengentakkan kaki kanannya dengan keras, dan berubah menjadi cahaya pedang. Pedangnya benar-benar membuat lubang pada aura master-master itu. Melihat ini, semua master tingkat dewa utama kaget. Mereka tidak menyangka Sander masih punya jurus andalan karena lengah. Pemimpin master tingkat dewa utama langsung ditekan oleh waktu Sander. Ketika sadar, lehernya sudah digorok oleh pedang, namun tak lama kemudian, penindasan waktu Sander berhasil dipatahkan oleh usaha bersama para dewa utama. Di waktu yang sama, Sander langsung terpental, dan sebelum dia bisa berhenti, petir menyambar di depannya, lalu sebuah pukulan melayang tepat ke wajahnya. Niat membunuh muncul di mata Sander. Dia mengentakkan kaki kanannya sekuat tenaga agar tubuhnya tidak terpental, lalu dia memegang pedang Kingsuan dengan kedua tangan dan menebas ke depan dengan ganas. Buk! Petir itu langsung pecah, seorang master tingkat dewa utama langsung terpental, lengan kanannya juga lepas. Walau pedang Sander sudah melukai master tingkat dewa utama itu, dia terpental lagi di waktu berikutnya. Di waktu yang sama, tubuhnya langsung terkoyak dan darah berceceran, tapi pedang Kingsuan di tangannya langsung berubah menjadi cahaya pedang dan merangsek. Di kejauhan, master tingkat dewa utama yang menyerang di depan dan mau mengambil nyawa Sander,
melihat pedang King Xuan datang ke arahnya dengan kaget. Dia tahu betapa kuatnya pedang di depannya dan tidak berani melawan secara langsung. Dia segera melesat dan menghindar ke kanan, tapi seorang master tingkat dewa utama di belakangnya tidak bisa menghindar dan terkena serangan pedang King Xuan. Buk! Tubuh master tingkat dewa utama itu meledak secara langsung. Di waktu ini, puluhan rantai besi berwarna merah darah mendadak muncul dan kekosongan di sekitarnya dan mengunci pedang King Xuan. Orang yang melakukan ini adalah Barak. Rantai berwarna merah darah ini merupakan senjata dewa. Mereka sangat cepat dan langsung mengunci pedang King Xuan. Namun di waktu berikutnya, pedang King Xuan bergetar hebat, disertai suara dentingan pedang. Rantai berwarna merah darah itu langsung terpotong oleh pedang King Xuan. Melihat ini, Barak langsung kaget dan buru-buru berujar, "Hentikan pedang itu." Dia secara alami bisa melihat kalau yang benar-benar menakutkan adalah pedang ini. Kalau Sander tidak mempunyai pedang ini, walau pedang itu kuat, itu tidak akan bisa menjadi ancaman bagi mereka. Dengan pedang ini, kekuatan tempur Sander benar-benar luar biasa. Mendengar perkataan Barak, 10 master tingkat dewa utama segera bergabung untuk melepaskan domain dewa utama dan menekan pedang King Xuan. Di sisi lain, sekelompok master tingkat dewa utama bergegas menuju Sander. Dengan upaya bersama mereka, ruang di sekitar Sander sekarang ini sudah diblokir, sudah tidak bisa kabur lagi. Melihat sekelompok master tingkat dewa utama menyerbu ke arahnya, Sander perlahan menutup matanya. Saat berikutnya, semua kekuatan darah dan jiwa pedang di tubuhnya mulai terbakar. Bukannya mundur, dia malah maju, memadatkan garis keturunan iblis gila menjadi sebilah pedang, lalu menusuk pedangnya. Ses! Suara tajam pedang bergema. Sander tahu kalau dia tidak akan bisa melawan begitu banyak master tingkat dewa utama, jadi dia hanya fokus untuk melawan salah satu dari mereka. Lumayan bisa membunuh satu atau dua orang. Duar! Sander dan seorang master tingkat dewa utama bertarung sengit. Dalam sekejap, tubuh keduanya meledak di waktu yang sama, dan kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya serta energi pedang berwarna merah darah terus menyebar ke segala arah. Sesudah Sander berhenti, hanya jiwanya yang tersisa, dan jiwa ini sudah menjadi sangat ilusi. Tak jauh dari sana, master tingkat dewa utama yang baru saja bertabrakan dengannya juga hanya tersisa jiwanya. Jiwanya juga sudah menjadi ilusi dan transparan. Namun di waktu ini, para master tingkat dewa utama di sekitarnya sudah melesat ke arah Sander. Di waktu ini, sebuah suara mendadak bergema, "Kalian memang senang main keroyokan, iya?" Seketika dia selesai bicara, aura menakutkan menyebar dari langit dan bumi. Bersambung.